Sudah hadir semua? Kayak belum, Pak. Kayaknya belum ya. Di 1, 2, 3, 4 ya. 4 orang belum join ya. Oke. Gimana? Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan soal materinya? Silahkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal materinya? Yang belajar kemarin-kemarin ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk proyeknya gimana perkembangannya? Oke, halo, ada yang mau jawab? Proyeknya untuk tugas akhirnya sudah sampai di mana? Udah lumayan lah, Pak. Ya, sampai mana? Sudah diansur belum? Punya kelompok Vio kan tentang bioskop. Gimana, Vio? Udah sampai milih-milih filmnya gitu sih, cuma belum masukin gambar aja. Terus yang lain? Kelompok Vincent sudah? Erik? Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak soal proyeknya? Sebelum kita masuk ya. Oke, minggu depan kita kuis ya. Saya mau ngambil nilai. Jadi mungkin minggu depan kita nggak online ya, pakai offline. Cuma saya kasih waktu 2 jam. Nanti dikerjain ya. Saya kasih studi kasus tentang struktur data, terus dikerjain. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Halo, ya. Ya. Oke, halo. Oke, sudah hadir semua ya, sudah online. Oke, kita lanjut materi ke 10 ya. Kita bahas tentang rekursif. Oke. Sebentar. Halo? Oke ya. Lanjut chapter 10, kita bahas tentang rekursif. Oke. Ini materi paling gampang ya, yang rekursifnya. Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar semua ya? Oke, kita mulai presentasinya. Sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Nampak. Oke, chapter 10 ini yang paling gampang di antara yang lain. Itu materinya tentang rekursif ya. Oke, apa itu rekursif? Jadi, di rekursif itu istilahnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, itu di pemanggilannya itu diulang-ulang ataupun pemanggilannya itu lewat fungsi lain. Contohnya kan, kalau kita istilahnya mau perkalian ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu disebut juga dengan
rekursif. Atau bisa juga pakai Fibonacci ya untuk di rekursifnya. Oke, jadi di rekursif ini itu kita menggunakan pakai looping logikanya. Oke. Jadi nanti kalau looping itu kan harus ada stopnya. Supaya loopingnya tidak mengulang-ulang atau muter-muter terus sampai berhenti, maka kita memiliki dua properti atau kriteria yang di rekursif. Pertama, itu disebut dengan kriteria dasar, ya. Di sini itu harus ada setidaknya satu kriteria atau kondisi dasar, sehingga kondisi ini terpenuhi supaya ininya perulangannya, pemanggilannya datanya itu supaya berhenti. Terus ada lagi juga dengan pendekatan progresif. Artinya panggilan rekursif itu harus berkembang sedemikian rupa sehingga setiap kali panggilan rekursif itu dibuat semakin mendekati kriteria dasar. Maksud di sini ini itu di rekursif itu ada batas nilainya. Ya, kalau kita di rekursif dikasih n tidak terhingga, itu akan terjadi looping pemanggilan terus. Supaya tidak terjadi perulangan terus-menerus, maka kita batasi untuk pemanggilannya di struktur data. Oke. Contohnya ini ya, implementasinya. Untuk rekursif itu bisa di mana aja. Contohnya bisa dipakai di PHP, bisa di Python, bisa dipakai di C#, di C++ dan lainnya ya. Di sini untuk logiknya, istilahnya pemanggilan dan memanggil fungsi lain. Artinya itu ada yang manggil, ada yang dipanggil. Itu logiknya. Jadi di sini itu fungsi itu mentransfer untuk pemanggilannya itu kita kontrol ke pemanggil. Jadi supaya itu sesuai dengan apa sih yang akan kita inginkan. Atau nanti pemanggil ke panggil itu bisa saling meneruskan antara satu data ke data yang lainnya. Ini contoh secara umum. Terus rekursif itu implementasinya itu contohnya kita menggunakan faktorial ya. Kalian kan rata-rata sudah tahu bilangan faktorial. Contohnya kalau 1 itu faktorialnya 1. 2 faktorialnya itu kan 2 kali 1 sama dengan 2. Terus 3 faktorialnya itu 3 kali 2 kali 1. Jadi istilahnya di dirinya sendiri itu dipanggil secara berulang-ulang sampai selesai sesuai dengan urutannya dan tekniknya. Terus di rekursif itu rumus bilangannya faktorial dengan tahapan ada teknik-tekniknya. Pertama itu ada teknik divided ya. Itu artinya bahwa nilai n faktorial dapat dipecahkan bila kita mengetahui nilai dari n dikurangin 1 faktorialnya. Ya, maksudnya di istilahnya itu di bawahnya ya. Contohnya kalau 3 berarti 3 kurangin 1 itu 2. 2 kurangin 1 itu 1. Itu istilahnya saling memanggil antara satu dengan yang lainnya, saling itu manggil-memanggil. Terus ada convernya itu jika persoalan sudah mencapai nilai 1 faktorial itu otomatis akan selesai atau berhenti ya, gitu. Jadi istilahnya itu ada nilai terkecilnya supaya tidak lanjut terus terhingga. Contohnya ada 0, minus 1, minus 2, minus 3 itu kan saling berlanjut. Jadi istilahnya ada supaya itu berhenti. Terus ada combine ya. Ini menggabungkan seluruh hasil pada tahap converter dari 1 hingga nilai n yang kita inginkan. Oke, itu contoh faktorial di rekursif. Jadi ini contoh modelnya itu seperti ini. Terus ini faktorialnya
ini bagaimana sih kita kalau mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan itu di Visual CISA. Gampang ya, seperti kemarin, itu kita buat textbook-nya ada 2. Ada textbook input, textbook output. Jadi istilahnya input untuk memasukkan data, terus untuk menampilkan. Jadi kita untuk tombol eksekusinya kita buat button. Oke. Setelah kita buat seperti ini, baru kita ke deklarasi untuk codingnya supaya recursive factorial kita berjalan. Codingnya sederhana ya. Jadi di sini integer, number integer sama dengan integer titik parse txt input text. Artinya ini adalah untuk inputnya data. Jadi integer result sama dengan number integer itu ngambil dari apa yang diinput nanti jadi untuk nilai untuk resultnya ya. Terus kita pakai perulangan, loopingnya kita pakai for. Jadi for ini sama dengan i sama dengan 1. Ya, jika i lebih kecil dari number integer, maka akan melakukan pengulangan sampai selesai. Jadi contohnya kalau untuk nilainya 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nanti ini akan nilai resultnya itu akan dikalikan dengan i. Maka akan keluar hasilnya di text output di sini. Oke, gampang ya. Jadi ini sederhananya. Ini terus di rekursif itu contoh satu lagi kita menggunakan untuk Fibonacci ya. Untuk bilangan Fibonacci ini. Jadi rumusnya itu seperti ini. Ya. Rata-rata kan bisa semua ya. Jadi yang terkenal itu kan untuk bilangan deret Fibonacci. Jadi seperti ini ya. Contohnya F satunya 1, terus ini 1, 3 berarti 1 ditambah 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini kan logiknya untuk bilangan Fibonacci di rekursif. Oke. Terus ini contoh implementasinya. Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Untuk bilangan Fibonacci di Visual CISA itu gampang ya. Kalau pakai C++ yang DOS itu kan panjang. Ini kita ringkas cara sederhana ya. Jadi kita gimana sih kita mempraktekkan dalam bentuk Visual CISA. Oke, supaya kita buatnya itu lebih enak dilihat. Pertama kita buat 2 textbox-nya ya. Itu textbox-nya itu untuk text input sama text output. Terus kita 1 button. Buttonnya kita untuk eksekusi. Setelah ini kita buat, baru kita double klik di buttonnya. Pertama kan kita deklarasikan integer itu untuk first number-nya sama dengan 0. Terus second number itu kita buat 1. Next number dan number. Oke. Di number ini itu nanti kita hubungannya ke txt input untuk input data. Jadi supaya ini masuk ke dalam logic berarti kita tambahkan integer titik parse txt input text. Ini ya, kita deklarasikan ke sini. Terus di txt output supaya bisa tampil hasilnya baru kita masukkan deklarasikan. Jadi istilahnya untuk first number sama second number kan kalau di Fibonacci itu pas dimulai dari 0 sama 1. Supaya 0 sama 1 tidak hilang berarti kita langsung deklarasikan supaya setiap kita masukkan input nilai otomatis 0 sama 1-nya itu ada. Jadi ini
untuk first number-nya 0 sama second number-nya 1 itu langsung sudah ada. Oke. Setelah itu baru kita lanjutkan ke next number. Ya, next number itu sama dengan first number ditambah second number. Terus kita logiknya tambahkan di perulangannya. Perulangannya itu kita menggunakan for ya. For integer i sama dengan 2. Jadi ini ya. Jadi nanti next number itu dia numbernya itu harus yang diinput itu harus lebih next number itu harus lebih besar dari number supaya terjadi perulangan untuk loopingnya ya. Maka kalau sudah sesuai perulangan dapat, maka kita tampilkan next number-nya itu di dalam txt out ya, outputnya atau hasilnya. Berarti di first number itu sama dengan second number. Second number sama dengan next number. Next number sama dengan first number ditambah second number. Itu logiknya. Karena ini kan rumus Fibonacci ya. Jadi di Fibonacci itu modelnya seperti ini. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, tadi conquero nggak dijelasin kayaknya, Pak. Yang mana? Conquer. Oke ya, kita buka codingnya. Oke, ini ya, ini codingnya. Ini saya jadiin satu aja biar simple. Jadi yang sebelah kiri itu ada faktorial, sebelah kanan itu ada Fibonacci-nya. Terus kita double klik, nih. Source code-nya ini simple aja, segini ya. Tapi kalau kita pakai C++ atau Java itu panjang lebar. Ini source code alternatif itu. Yang penting kan hasilnya sesuai. Contohnya ini ya, integer, number integer sama dengan integer titik pas txt input text. Ini kan ini dari ini ya. Jadi supaya input masuk itu nanti bisa kita hitung. Integer result sama dengan number integer. Jadi number integernya ini kita deklarasikan di untuk resultnya. For-nya kita kan pakai perulangan. Jadi integer i sama dengan 1. I-nya itu harus lebih kecil dari number integer supaya terjadi perulangan. Terus untuk resultnya itu nanti dikali dengan i-nya. Ya. Contohnya kalau 4 itu kan untuk nilainya itu berarti 4, 3, 2, 1 perkalian kan. Maka akan keluar hasilnya. Contohnya kalau kita running, bentar ya, saya kalau kita running, ini ya, contohnya saya masukkan nilai 3. Jadi faktorial 3 itu adalah 6 ya. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Terus kalau saya masukkan 5, otomatis faktorialnya 5 itu adalah 120. 120 itu didapat dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya, ini kan pelajaran SMA. Di sini pelajaran gimana sih kita membuat aplikasi faktorial. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Gimana sih kita membuat untuk Fibonacci-nya? Untuk bilangannya. Jadi di sini ini kan kita pakai seperti yang tadi ya, ada txt input sama txt output, baru kita buat button ya. Di button ini logiknya itu seperti ini, sederhana. Pertama itu kita deklarasikan integer, first number-nya itu 0. Terus untuk second number itu 1. Next,
Terus sama number itu istilahnya ini untuk kita isi datanya. Terus di sini itu ada text to input. Kalau nilainya kita masukkan 4 supaya masuk ke logiknya Fibonacci, berarti kita deklarasikan di number ini. Ya, jadi di number ini itu adalah integer parse. Jadi text to input sama dengan text. Jadi kalau diinputkan 4 itu hilang masuk ke logiknya. Di bilangan Fibonacci itu pasti ada 0 sama 1, itu depannya. 0 sama 1 itu langsung kita tampilkan untuk deklarasi. Jadi untuk first number-nya itu kan 0, jadi udah langsung tampil. Second number-nya itu 1, jadi 0, 1 itu sudah ada. Nah, tadi dilanjutkan untuk logiknya ya. Jadi di sini ada next number itu sama dengan first number ditambah second number. Oke, untuk next number selanjutnya. Terus ini logik untuk perulangannya. Perulangannya itu adalah kita menggunakan for. For-nya itu integer i sama dengan 2 karena kita dimulai dengan 2 ya untuk Fibonacci-nya. Terus di next number itu lebih kecil dari number apa yang kita input. Ya, jika memenuhi syarat maka akan terjadi perulangan di i++. Oke. Terus akan dieksekusi di txt output sama dengan next number itu akan dikeluarkan. Terus setelah itu baru kita lanjutkan ke ada first number-nya sama dengan second number-nya. Terus di second number itu nanti lanjut ke next number-nya. Baru next number-nya itu ada first number sama second number. Ini logik untuk Fibonacci di faktorial untuk suku data. Terus gimana sih hasilnya? Oke, kita coba hasilnya ya. Kita running. Ini saya share lagi biar lihat. Nih, kita contoh masukkan untuk bilangan Fibonacci untuk 4. Otomatis 0, 1, 1, 2, 3. Kalau kita masukkan nilainya 2, itu adalah, ini nggak bisa hapus otomatis ya. Itu adalah untuk bilangannya itu 0, 1, 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti yang di Fibonacci itu kalau dimasukin angka integernya itu mengulangi perulangannya sebanyak yang di dalam inputnya itu ya? Iya, di dalam inputnya gitu. Tapi ini nggak boleh, nggak bisa ini ya, karena yang saya buat itu kan untuk bilang integer. Jadi kalau seandainya 0,5, iya itu yang maksud tanyain. Iya, nanti dimodifikasi lagi ya hasilnya gitu. Karena kan ini Berarti bukan integer. Iya, karena ini kan contohnya kan khusus untuk integer aja. Ya, kalau terus Pak, Kak, saya mau masukin huruf, berarti nggak bisa gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau Fibonacci-nya dikali bisa selain ditambah itu? Yang mana? Bisa. Fibonacci. Itu tergantung, kalau logiknya kan tergantung dari kita. Ya, kamu mau modelnya yang seperti apa? Ya. Jadi sama aja sama rekursif dong, Pak. Bisa juga dong kayak rekursif gitu. Masukkan untuk logiknya kalau masukin ke rekursif. Yang mana? Beda dong logiknya. Beda. Kalau misalnya saya masukin 0, angka saya pertamanya dulu. Bilangan Fibonacci itu bilangan apa? Patrick. Bilangan apa itu? Iya. Integer. Integer apa itu? Kalau apa? Untuk ini faktorial kan istilahnya kan perkalian ya. Jadi kalau 5 kan 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Fibonacci itu apa? Mata kuliah SMA. Ayo apa dulu? SMA nggak ada Fibonacci, Pak. Kalau
Kalau itu ada faktorial. Ada. Ada Itu ya? pelajaran SMA. Yang lain ada nggak? Silakan, ada yang mau tanyakan? Yang lain bisa jawab? Apa itu bilangan Fibonacci? Silakan. Stephen, Indra, yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang bisa jawab? Bilangan apa itu? Ayo, silakan. Halo? Gak tahu, Pak. Yang lain? Saya malah Silakan. baru tahu Fibonacci. Ya, yang lain. Bilangan apa itu? Silakan. Meta, bisa jawab? Saya baru dengar hari ini, Pak, Fibonacci. Yang lain? Ayo, ada yang mau tanyakan nggak? Steven? Oke, silakan. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Pak. Iya. Fibonacci itu yang awalannya 0 sama 1. Iya, itu kan bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu kan. Istilahnya kan bilangan deret. Ya. Istilahnya kan 5, nanti 5 dibagi ini ya. 5 ya. Berarti kan 5 nanti kan yang habis dibagi otomatis kan 3 ya. Ya kan? 3 otomatis, terus 2. 2 nanti kan kita bagi 1 hasilnya. Jadi istilahnya itu bilangan habis dibagi dengan dirinya itu sendiri gitu. Jadi kalau 5 itu kan nanti ada 3, kan 2 bisa dibagikan, 3 nggak bisa dibagi kan? Berarti 3 kita hitung. Terus 2, 1, 1, 0. Oke. Kalau seandainya contohnya 6. Ini dong. Ya kan? Ini ya. Jadi ada 5, ada 3, ada 2, ada 1, ada 1 sama dengan 0. Oke. Kalau seandainya faktorial itu kan bilangan, kalau faktor 5 berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu logiknya. Oke. Terus Pak, codingnya saya mau modelnya for-nya atau perulangannya saya mau pengen model lain, boleh nggak masalah, yang penting hasilnya itu sesuai ya. Jadi kalau seandainya untuk faktorial berarti harusnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, nggak boleh 5 kali 3 kali 1. Kalau buat logik kayak gitu otomatis salah. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang bingung, yang lain-lainnya ya, silakan. Sudah paham? Atau bingung? Ya, Pak. Hah? Meta, Pak, masih bingung yang rekursif. Rekursif, Meta. Kenapa ya rekursifnya? Iya, silakan. Kenapa? Yang mana? Bingung dari awal sih, Pak. Ya, kan sudah saya jelasin. Kan sudah saya jelasin kan? Jadi, istilahnya itu rekursif itu bilangan yang memanggil dirinya sendiri atau memanggil dari bilangan lain ya. Itu disebut dengan rekursif. Itu aja sih. Istilahnya kalau 5 berarti 5 kita panggil 4, 3, 2, 1 gitu. Istilahnya dirinya sendiri itu dia dipanggil diulang-ulang. Itu disebut dengan rekursif ya. Jadi contoh rekursif itu faktorial sama bilangan Fibonacci. Itu contoh penggunaannya. Oke?
Oke, Pak. Makasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan kita kuis ya. Jadi minggu depan nanti jam 8 sampai jam 10 saya kasih tugas. Nanti kalian kerjakan sendiri di submit. Ya, sudah bisa join ke e-learning semua kan? Sudah, Pak. Sudah ya? Saya belum, Pak. Itu masih di lock ya, Pak? Bisa. Coba dulu. Sudah dibuka ya? Oke, nanti saya buka, Pak. Ya. Jadi kuisnya di e-learning ya, Pak? Ya, minggu depan ya. Jadi minggu depan kita kelasnya nggak offline tapi online. Tapi harus dikerjakan. Soalnya kan saya mau ngambil nilai. Kan kita belum ada kuis kan dari pertama sampai sekarang kan? Iya, Pak. Baru tugas-tugas ya. Jadi nanti start jam 8 kan saya upload materi terus dikerjakan. Boleh terserah mau open book, mau apa terserah, yang penting diselesaikan ya. Kalau bisa selesai ini tuh langsung pakai ini implementasi di Visual Studio. Ya. Oke. Jangan lupa ya absen dan siapa yang belum join? Hendra Wijaya ada? Satu aja ya yang belum join ya, Hendra Wijaya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Frederick izin. Ya, nggak apa-apa. Kan nanti udah saya anggap ini ya, online. Oke, nggak apa-apa, karena kan ada perkumpulan keluarga ya. Iya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa. Tentang rekursif kan, Pak? Apanya? Kuisnya tentang rekursif. Enggak. Pokoknya dari semuanya. Tapi nanti saya kasih 2 aja ya. Soalnya 2 kok. Yang gampang aja. Oke. Kan open book kan? Yang penting sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kalau yang belum saya ajarkan kan nanti kan kalian kan bisa komplain ke saya ya. Pak, ini enggak sesuai gitu. Oke ya? Oke, untuk tugasnya ini. Halo? Tugasnya itu kan ada rekursif sama Fibonacci ya. Itu nanti kalian ketik ulang, nanti upload ke e-learning, itu kerjakan sendiri, nggak usah kelompok, karena kan tinggal copy paste saja ya. Karena programnya kan paling 5 baris. Ya. Jadi nanti yang dikirim itu source code-nya sama hasil running-nya. Oke? Kalau filenya di RAR aja, Pak? Nggak apa-apa. Gitu. Nanti saya cek gitu. Oke. Kalau seandainya Pak, saya pakai Visual Studio 2019 ya. Jadi print screen aja. Karena saya bisa bukanya itu Visual Studio 2017. Masukkan print screen hasilnya running-nya gitu. Ya. Kalau seandainya mungkin kalian kan ada yang pakai yang 2019 atau 2020 kan, Visual Studio saya kan nggak bisa buka itu karena kan lebih tinggi. Jadi saya pakai yang 2017, jadi nanti print screen hasilnya aja dikirim ke saya. Sudah paham semua? Pak, berarti tugas yang kemarin itu nggak bisa kebuka ya berarti ya? Yang pakai 2019. Saya pakai 2019 soalnya, Pak. Kalau 2000 kan saya bisa buka Excel-nya. Saya bisa buka Excel-nya, tapi saya kan nggak bisa lihat codingnya. Oh, jadi kami print screen gitu ya, Pak ya? Iya, nanti Excel-nya kan bisa saya lihat. Cuma codingnya saya nggak bisa buka. Nggak masalah kalau Excel-nya, yang penting running kan. Yang penting gitu. Print screen dia punya coding, tapi RAL-nya kasih ke Bapak, biar Bapak bisa tengok running-nya gitu ya? Iya, kan nanti kan kalau Visual Studio kalau pernah di running itu nanti ada program Excel-nya di dalam codingnya itu. Udah pernah lihat belum? Belum. Iya. Oke ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Kalau bentar, saya cek dulu. Sudah join semua ya? Oke, 32 kan?
Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya dikerjakan ya, diselesaikan. Pokoknya sebelum due date harus di-submit di e-learning ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak.